Andika Pratama. YouTuber mandiri. Sebelum gua Jangan lewat-lewat dong, lagi Nggak syuting nih. apa-apa. Santai aja. Saya mah tidak seperti Anda. Anda itu standarnya TV dan lighting. Ini karena di outdoor. Ini set baru pertama kali gue pakai. Iya, karena jadi gini, rencananya tuh gua tuh mau diajak untuk datang ke sini bersama dengan Gamila. Iya, buat teman tidur. Betul. Tapi Gamilanya masih Parno ya. Gamilanya pintar tepatnya. Ini pria-pria ini tolol aja. Kemarin Gamila marahin gua, Bro. Kenapa? Gara-garanya gue bilang aku mau ke mall nih, mau cukur rambut gitu. Terus dia nanya, terus dia bilang, kamu tahu nggak Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Trevor Noah, terus Conan O'Brien, rambutnya juga jelek semuanya. Nggak ada mereka nggak ada cukur rambut. Mereka pengen bilang bahwa mereka nggak keluar rumah karena mereka bijak membaca situasi gitu. Kamu siapa, kata dia. Kata gue, ya aku kan bukan mereka, aku pengen cukur rambut aja. Anda memang unik. Iya. Dan gue mau ngelanjutin sesuatu yang sempat kita bahas. Jadi gue di akhirnya Cangkruk, iya. Di cangkruk. Jadi niatnya bikin teman tidur, tapi gara-gara dia datang sendiri, wah gue ngobrol sendiri nih sama Panji berarti. Iya. Bikin segmen baru Gitu. Dan saya mohon maaf jadi merepotkan. Gak apa-apa. Akhirnya jadi muncul ide baru. Iya. Dan sekedar informasi, Anda yang ingin mencari tahu sisi-sisi saya yang tidak tereksplor karena tidak pernah ada yang ditanyain sama beliau, jadi ntar cek aja di YouTube beliau. Tapi gua mau nge-follow up itu. Jarang sekali ada orang nangkep Gamila. Yang nangkep, yang enggak. Kayak banyak orang kalau subscriber gua suka sama Gamila, lebih kepada orangnya gitu kayak masih muda dan segala macam, cara pikirannya. Tapi jarang sekali ada yang tertarik sampai ini orang pengen gue ajak ngobrol deh. Apa waktu itu pemicunya yang bikin? Atau kumpulan dari opini atau? Ya itu kumpulan dari informasi yang gue dapat aja dari video-video yang gue lihat tentang lu ya kan. Gue memang penikmat konten obrolan, termasuk konten lu tuh hampir semua gue lahap, Bro. Hampir semua. Terus gue jadi mencermati gitu dari stand up lu, dari konten-konten lu. Kok kayaknya lu nggak pernah mengeluarkan keresahan tentang Gamila gitu. Itu menurut gue jadi aneh. Padahal kan konten gue fokusnya di rumah tangga kan, Bro. Iya. Gue jadi mengamati gitu. Oh, pantes. Ada yang salah dari seorang Panji. Kenapa dia menutup rapat nih keresahan tentang istrinya? Tidak mungkin tidak ada kan? Pasti ada tapi disimpan. Karena gini, Gamila itu untuk orang yang tahu ya. Salah satu yang membuat Gamila itu unik adalah karena apapun yang dia lakukan, bicara, berpakaian, atau bertindakan, itu nggak pernah mempertimbangkan perasaan orang. Jadi dia mudah sekali untuk orang salah nangkep, dianggap ketus, dianggap aneh gitu. Jadi untuk orang bisa ngerti Gamila itu seperti apa dan tertarik sama Gamila itu jarang sekali menurut gua. Jadi hanya orang yang cermat aja, sisanya akan ngeliat dia aneh gitu. Iya. Nah, tapi hari ini saya kebetulan juga punya pertanyaan sendiri terhadap Andika Pratama karena emang kita nggak pernah ngobrol bener kan? Iya. Kerja sih sering bareng. Kerja bareng tapi nggak pernah ada waktu ngobrol. Iya, gue nggak pernah tahu banyak tentang lu. Aha. Gue mau ngasih judul ini adalah veteran industri hiburan. Karena ya, gue mau mungkin lu pernah denger gue ngomong ini ke orang lain dan orang lainnya ngomong ke lu. Apa tuh? Tapi lu adalah salah satu playmaker terbaik Indonesia. Main bola bukan, main basket bukan, tapi playmaker dunia hiburan, Bro. Playmaker? Nggak tahu mungkin istilahnya bukan itu ya. Nggak pernah nyampe sih ke gue itu. Oh, nggak pernah nyampe sih. Tapi lu tahu yang gue maksud kan? Tahu. Jadi di TV itu selalu misalnya ada beberapa host. Kerasa sekali bahwa playmakernya tuh manusia bernama Andika Pratama ini. Kekagetan gue adalah pertama kali, kalau nggak salah Suca, gue diajak bersama dengan host, terus ada orang lain. Terus gue untuk pertama kali ngelihat di set sesuatu yang nggak pernah gue lihat dari TV karena nggak kelihatan. Lu
ngebisikin orang untuk ngomong. Iya. Boleh gak sih gue ngomong gini? Boleh Kan? dong. Boleh dong. Jadi gini, lu bayangin kan dia kan kerja ngelempar supaya dapat reaksi, ngelempar mancing. Terus kalau dia ngebaca ini orang bagusnya kalau gua suruh jawab ini, karena kadang-kadang orang yang ditarik misalkan penonton atau apa kan nggak bisa menghibur, dia nggak tahu tempo, nggak tahu punchline. Betul. Dia yang naro. Gua ngelihat itu untuk pertama kali gue bilang, wah sakti bener nih orang. No look pass, tau no look pass gak? Sat! Wah, mukanya kesini tapi dia ngasih bisik, ngomong gini, gitu. Dan kalau akhirnya bisa ininya juga nggak kebaca. Iya, dan kadang-kadang nunduk. Iya, betul. Akhirnya kejadian lucu yang lu lihat di TV tanpa banyak orang sadar, itu andil dari satu manusia. Iya. Bahkan Uus dan Gading pun sampah dua manusia itu. Gak ada apa-apanya. Gak ada mereka itu. Ini Pak, ini jenderalnya. Aduh, iya sih. Emang beberapa kali gue melakukan itu karena gue sering dihadapkan sama orang-orang yang sulit diajak interaksi di panggung. Sementara gue punya durasi cukup panjang buat ngolah orang itu gitu. Kadangkala di belakang kan pasti sama kreatif dikasih itu materinya kan. Nih orang A, B, C, D. Tapi begitu dipancing dan dia nggak responsif, kan jadi mentah aja gitu bahannya. Nah, karena pengalaman kayak gitu, jadi akhirnya gue mencoba menerapkan yaitu pembisik gitu. Itu lu ngelihat orang lain senior lu yang pernah ngelakuin itu, terus lu bilang, bagus juga ini deh, gue pakai gitu. Iya, beberapa kali memang ada juga, nggak cuman gue sih, ada beberapa orang yang melakukan itu dan iya work sih menurut gue, dan udah bukan rahasia lagi sebenarnya. Untuk orang-orang yang pasif di atas panggung tuh bisa hidup dengan cara itu, tapi di belakangnya gue kasih pengertian bahwa gue bukan mendekati lu ya, gue ngasih lu spotlight nih supaya lu bisa bersinar. Apalagi kalau Suca kan kompetisi yang orang nggak tahu siapa dia pesertanya gitu, sementara gue tahu nih ada banyak hal di diri dia yang bisa diangkat di panggung. Makanya kayak contohnya waktu itu Arafah gitu. Arafah bisa sepecah itu kan salah satunya karena bantuan bisikan itu. Iya. Gitu. Siapa dulu namanya? Ipul yang deadpan kan? Iya, itu juga salah satunya itu. Dia gimmick sama Soima kalau nggak salah. Gimmick sama Soima apa gitu. Pokoknya kalau dia ngelakuin hal yang lucu dibayar sama Soima. Itu tektokan dengan gaya deadpan itu kalimatnya dari luar biasa. Karena gue paling nggak lucu, Pak. Gila loh, panggung Suca itu tekanan, bro. Partner gue lucu semua. Gilang Dirga, Gading, Uus. Goblok tapi kan. Tapi untuk komedi mereka kental gitu. Secara nyeletuk, ngolah jadi jokes tuh kental gitu. Juri lucu semua. Mentor lucu semua, gue yang paling gak lucu, makanya gue memainkan peranan yang gue bisa aja gitu. Yaitu jadinya jadi ngelempar-lempar doang. Kadang gue ngelempar ke sini, kadang ngelempar ke Pak Jarwo, ngelempar ke Cingapria. Gue selalu bilang sama orang ya, dan semoga ini diterima dengan baik. Gue selalu bilang bahwa kalau orang selalu nanya Suci atau Suca. Nah, sering tuh gue dapat pertanyaan itu. Dan jawaban gue adalah kalau lo nyari stand up, gue Suci. Tapi kalau lo nyari lucu itu Suca. Suca itu lucunya bukan main. Kalau soal lucu, lu nyanyiin acara lucu, Suca tuh bukan main. Dan datang dari orang yang jarang sekali ada di Indosiar ya. Jadi gue mungkin kalau lu kayak di apa Dangdut Academy namanya apa sih? Dangdut Academy. Ya Dangdut Academy atau apapun yang ada di situ, mungkin kelucuan itu sering terjadi gitu ya. Kayak gue menemukan rasa hormat yang luar biasa sama Nazar. Menurut gue unbelievable entertainer. Gue nggak gitu peduli soal kepribadiannya, sama seperti hal-hal pribadi yang lo lakukan atau siapapun yang lo lakukan, tapi gila nih orang, ini orang gila. Jadi ketika gue di Suca, gue bilang ini acara gila, lucu banget karena kalau lu bandingin lucunya dengan di Suci, level kepadatan tawanya nggak kayak di Suci. Iya, kalau Suci pure kompetisi kan. Betul, tapi pas lu lihat komediannya rata-rata memang lebih solid gitu. Jadi nonton stand up-nya lebih enak. Makanya gue memahami ada banyak kritisi terhadap Ebel Cobra gitu. Bisa sampai juara 3. Ebel Cobra tuh dipertanyakan ini Suci kan stand up comedy academy kan, stand up kan. Itu bro, Ebel itu juga sering banget dibisikin bro. Iya asli, gue bisa ngebayangin karena tuh orang ditanya apa jawabnya apa gitu. Nah, kadangkala kalau bisa kan dia udah tahu nih lucunya dia adalah di tidak pahamnya dia sama yang diperbincangkan kan.
kadang-kadang ketika dia nyambung malah jadi nggak lucu dong. Iya, Nah, makanya kita bisikinnya untuk supaya dia jawabnya Salah. ngawur gitu. Misalkan ditanya sama Radit apa, jawab ini. Padahal keluar konteks gitu. Iya, Nah, itu yang jadi bumbu kelucuan. Iya. Nah, jadi gue mau ngasih tau bahwa Suca itu acara yang luar biasa. Gue ngerti banyak sekali orang yang merasa apaan sih nih Suca industri sampah dan segala macam. Tapi itu acara luar biasa. Nah, yang selalu bikin gue bingung, gue bisa ngerasain itu beban kerjanya kayak apa. Banget. Karena lebih daripada Kompas, pembicaraan soal rating, minute by minute dan segala macam itu serius sekali dilakukan. Dan anak-anak sih di sana udah tahu gue urusan ateis kan, urusan rating kan gue ateis nih. Tapi gue Kenapa kok Anda ateis sama rating dan share? Apakah Anda pernah bermasalah dengan rating dan share sehingga mengganggu karir Anda? selalu. Padahal tadi di sebelum kita ngobrol ya gue bilang sama dia itu good interviewer. Harusnya lu punya acara TV. Iya, tapi syarat gue adalah rating itu tadi. Jadi gue dihubungin, sekarang udah lama enggak, tapi ada masanya gue sering banget dihubungin, pasca 11-12 nggak ada. Selalu dihubungin, bikin dong talk show di acara gue, bikin dong late night di acara gue, Mas Panji, kami mau ada late night di acara di TV kami. Gue bilang, gue mau, tapi syarat gue satu, jangan sampai rating ngasih pengaruh terhadap keputusan kreatif. Iya. Karena kalau misalnya, iya gue nggak mau. Nah sayangnya yang mau ngasih syarat itu emang selalu dan hanya Kompas TV gitu. Betul. Jadi udah gitu. Soalnya jarang ada presenter yang benar-benar presenter. Anda ini nyari masalah ya? Bukan Orang kan nyari nanya, masalah. biasanya kan di YouTube selalu gitu, siapa sih yang dimaksud di menit 11.26? Ya kan selalu kayak gitu kan? Bukan gitu, maksudnya presenter tuh sekarang agak misleading lah tentang arti presenter yang benar gitu. Maksudnya kan lu harus punya skill sebagai interviewer, memahami konteks yang lu bicara, bukan hanya ngelempar pertanyaan, itu kan beda. Iya, tapi kan kita mungkin berdamai bukan istilah yang tepat ya, tapi Dunianya emang berubah. Emang piramidanya kan kayak gitu, yang nonton TV itu emang selalu audiens yang tipikal seperti itu. Gue inget banget, dulu gue sama Sofi Navita pernah punya acara namanya Cas Cis Cus, nama acaranya aja. Di TV mana tuh? Antv. Saya sebut aja tidak apa-apa. Cas Cis Cus. Nah, Sofi sebagai intelektual hostnya yang ngelit pertanyaan, gue ditaruh di situ untuk melucui. Nah, tapi di situ loh gue belajar soal industri talk show. Talk show di industri TV. TV itu cemas sama ngomong yang terlalu lama. Oke. Mereka butuh gerak. Di Suca juga kerasa kan? Iya. Butuh gerak gitu, Iya, butuh teatrikal Betul, gitu. betul. Dan kecemasan itu kerasa kalau misalnya kita punya satu peserta nih, satu anak stand up ternyata nggak lucu, beban untuk lucu tuh kemudian dilakukan setelahnya. Iya. Host kepada juri, kepada mentor, keramaian itu kan. Nah, waktu di Casisius, dan waktu itu Antv tuh kalau gue nggak salah baru diakuisisi sama Fox. Waktu itu sempet tuh. Jadi ada eksekutif bulenya di sana beberapa. Terus ketika kami lagi talk show, setiap kali kita ngeliat ke arah kamera, ketika di situ produsernya udah mulai gini ke gue, itu gue disuruh menggila gitu. Terus gue setiap kali awal-awalnya gue bilang, oke siap, ini dia saatnya gue untuk melucu. Melucu gitu kan. Tapi setelah beberapa episode gue ngeliat dia, terus gue, aduh, gue mesti ngapain sini gitu. Tapi kan itu adalah cara industri TV ngeliat talk show. Mereka insecure. Waktu gue bikin Late Night 11-12, gue diminta untuk ngambil jalannya Tonight. Tonight-nya, apa nama stasiun TV? Net TV. Net TV. Kalau nggak salah waktu itu masih Ari Untung. Ari Untung, iya betul. Awalnya memang serius sih. Iya. Pas dibawa sama Ari itu nggak se-light sekarang. Memang. Betul, banyak talknya, talky gitu. Dan gue bilang oke, itu gue setuju. Karena late night ya, bukan late night net, bukan tonight net. Tapi program-program late night yang ada di Amerika itu secara tradisional tuh kebagi 3. Heavy di talk, heavy di games, sama talk and games. Heavy di talk tuh yang kayak Trevor Noah yang banyak ngomong, terus heavy di games tuh Jimmy Fallon, yang rada di tengah tuh Stephen Colbert, tapi sekarang udah mulai agak-agak kesini. Nah gue bilang gue pengennya di tengah. Waktu awal masih oke, tapi waktu berubah jadi Vincent Destar kan gamey banget tuh. Iya, betul. Gue diminta untuk geser ke arah sana. Gue bilang kita kalau geser ke sana kita jadi mirip, biarin orang punya pilihan. Dan Kompas TV mau. Dan memang gue khawatir kayaknya cuma Kompas yang mau akomodir kayak gitu. Dan karena TV lain jarang ada yang mau ngasih kesempatan untuk ngomong, lu punya talk show nggak sih? Enggak. Tapi mau?
Pengen sih. Nggak pernah ada yang nawarin? Enggak. Kalau dari lu kenapa? Kira-kira? Tapi secara umum TV Indonesia emang kurang pro terhadap program Talk show. talk show ya? Iya. Kalau di talk show itu mainnya yang paling worst untuk urusan ngobrol adalah gosip. Iya sih. Iya betul, Iya. betul. Dan Karena orang dianggap kalau success story-nya orang tuh udah basi gitu. ya tapi kan ada masanya kita Dorce Show, talk show tuh. Iya, bro. Terus kayak Ceriwis Yowis, Iya. talk show dan heavy di talk. Iya. Terus Indra Safera Zaman Alman dulu tuh apa? Farhan juga punya talk show. Iya, Om Farhan. Om Farhan. Iya. Tapi nggak tahu mungkin nature-nya berubah gitu. Mungkin ya. Karena- Dulu Tika Panggabean aja. Iya benar Botik. Karena gue inget ada TV yang pernah bilang, enggak kok Mas Panji, TV Indonesia akan selalu butuh talk show karena di situ politisi bisa promo. Dan benar. Iya sih. Nanti lu lihat ketika udah mulai masuk ke pilkada, pilpres, Iya, tiba-tiba TV punya talk show. Iya. Karena mereka terima duit dari situ. Betul. Iya, nah, kok jadi kesini ya? Tadi kita lagi ngomongin apa sih? Oh, gue pengen ngomongin soal beban. Gue bilang sama manajemen gue, di satu sisi gue nggak mau jadi juri tetap karena gue juri tetapnya di Kompas kan. Tapi gue pengen anak-anak Suca tuh juga dapat kesempatan untuk dapat ilmu dari gue. Iya. Tapi gue bilang sama manajemen gue sejujurnya, gue juga nggak pernah cerita. Gue bilang, gue nggak pengen banyak-banyak di Suca. Gue nggak kuat bro. Nggak kuatnya kenapa? Capek anjir. Iya, capek emang sih. Hah? Capek banget emang. Tiap hari pak. Harus membawa kelucuan. Harus kalau ditembak udah harus siap. Nah, kalau tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Gading, Gilang dan Uus ya. Tapi kan kalau mereka bawa insting, Iya. ya ngerti gak sih? Mereka udah punya instingnya sehingga ketika lu pancing, lu udah keluar aja. Kalau ternyata mereka tolol ya dibuang lah. Maksudnya terlalu bahaya ya paling dibuang. Tapi kan beban mikirnya kan banyak di lu. Memang. Sementara Lu pikir kalau mereka di briefing mereka dengerin? itu dia. Betul sekali. Halo, mau ngasih tahu aja bahwa penjualan tiket untuk sejumlah kota Komodo Menoi World Tour di tahun 2020 ini akan dibuka tanggal 20 Agustus. Itu mencakup kota Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. 5 kota tersebut akan buka penjualan tiket lagi tanggal 20 Agustus. Untuk 4 kota tadi yang di awal, itu periode Wongsoyudan. Untuk Jakarta, periode presale. Karena Wongsoyudannya udah tanggal 20 Juni kemarin. Nah, untuk harga tiketnya, dan ada kelas-kelas tiket apa aja, berapa harga masing-masing kelas tersebut, bisa lu baca di tersinggung-oleh-panji.com. Sekali lagi, 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Dibukanya jam 12 siang waktu Indonesia Barat di loket.com, seperti yang kemarin juga di Jakarta. Nah, yang gue mau ngingetin adalah bahwa kalau emang lu mau beli tiket, pastiin jam 12 lu langsung sikat aja dulu. Karena berangkat dari pengalaman kemarin, kendati pun lagi di pandemi seperti ini, penjualan tiket Istora Senayan di periode Wongsoyudan kemarin sangat cepat di luar perkiraan gue. Jauh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3.300-an tiket habis terpesan. Kurang dari 1 menit. Baru gue rilis, kemudian gue mau bilang, mau posting di Instagram, oke udah bisa dibeli. Tiba-tiba ada yang DM, Bang, kok udah nggak bisa dipesan? Karena kurang dari 1 menit habis terpesan, lalu orang yang pesan udah pada mau bayar dan ngelunasin dalam waktu 3 jam, habis terjual. 3.300 tiket. Nah, ini berarti antusiasmenya masih sangat besar dan sebaiknya lu nggak ditunda-tunda, jadi agak diburu-buru gitu kalau mau beli tiketnya ya. Sekali lagi, tanggal 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk informasi atau pertanyaan, silakan arahkan ke Comika ENT. Akun Instagram Comika ENT, Komika Entertainment. Segitu aja dulu, gua lanjutin videonya. Mereka tuh anggap gue tuh rundown berjalan, Pak. Waktu Suca ya, gue suka merhatiin kenapa cuman Andika Pratama yang diajak ngobrol sih, yang lain pada duduk-duduk dan segala macemnya. Iya. Dan lu Mereka paling di briefing gimmicknya aja. iya. Tapi untuk konten rundown dari awal sampai akhir, banyak kan gue yang memang ditatar. Bahkan yang pakai earpiece cuman gue kalau lu perhatiin. Iya, bahkan gue udah nggak pernah. Yang concern durasi apa segala macam tuh gue. Iya. Mana yang bahaya, mana yang enggak, siapa yang perlu dicolek, bla bla bla, itu gue semua. Lu kayak gini udah berapa lama?
Gua terlatih di Inbox sih, karena memang Inbox tuh program gua pertama untuk presenter. Di Inbox kan banyak hal spontan terjadi kan, baik teknis maupun non teknis gitu. Gue belajarinnya memang di situ. Akhirnya gue dari situ dipercaya buat megang acara yang lebih gede lagi. Terus pengalaman gue ketemu dengan banyak partner di dangdut pun, oh stylenya kayak gini. Acara games, oh stylenya kayak gini. Jadi memang tumbuhnya sambil jalan. Akhirnya gue ngebentuk diri gue, memang ya udahlah gue memposisikan kalau di program tuh jadi lead konten gitu. Tapi mohon maaf ya, kadang-kadang pertanyaan kalau dibuka dengan mohon maaf tuh. Nah, tapi gini, maksud gue pada akhirnya kan pasti capek Bro, untuk selalu bekerja atau menumpukan penghasilan kita kepada orang yang ngasih pekerjaan. Maksudnya gimana tuh? TV itu kan duit lu datangnya dari TV. Iya. Sehingga lu ikuti kebutuhan TV, lu ikutin kemauan TV tanpa pernah punya ruang untuk ngeluarin lu. Ya akhirnya memang Kerja, hitungannya kerja bukan berkarya gitu. Betul. Apakah atau gini, karena gue tahu ada, sejak kapan udah mulai ngerasa kayak gue butuh berkarya ini kayaknya, gue butuh untuk ngelakuin sesuatu karena gue yang pengen, bukan karena gue dibisikin. Sih. Dan faktor penentunya apa? Kenapa sampai kayak gitu? Kelelahan? Lelah. Gue kayak ngikutin roda aja gitu. Tapi kuat juga ya, lama juga untuk sampai kelelah gitu. Karena tadinya gue pikir kan sumber mata penghasilan gue yang terbesar ya memang di TV kan. Ya mau nggak mau gue harus jalan ngikutin polanya aja gitu. Tapi lama-lama gue ngelihat, gila gue di sini terus nggak berkembang gitu. Makanya lu pikir gue ngambil G-Confess tuh sebuah keberanian dari sisi gue ya, itu gue punya kebanggaan tersendiri, gue berani mengambil langkah itu karena gue pengen keluar dari istilahnya apa ya, comfort zone. Dibilang comfort zone juga kadang nggak nyaman juga. Ya maksudnya nyari pembeda lah gitu. Gue perlu dilihat orang bahwa gue tuh nggak cuman budak industri, ngerti nggak lo? Gue tuh punya sesuatu yang lain gitu. Makanya gue sekarang aktif di YouTube. Gue bilang sama lu, gue suka konten ngobrol. Gue punya konten di YouTube gue, kontennya ngobrol. Lebih mengeluarkan gue gitu, nggak perlu opening yang seperti di TV dan lain-lain gitu. Maksudnya menjadi diri gue gitu. Gue pengen nunjukin bahwa gue punya skill memang untuk itu. Terus kayak tadi gue sambung, G-Confess itu salah satunya gue pengen ngeluarin sih. Gue masih punya banyak hal yang masih ada di kepala doang gitu, tapi nggak berani ngeluarin. That's why di channel gue tanya sama lu kok bisa sih setiap hari tuh produktif apa segala macam tuh, buat gue bercermin bro. Karena gue lagi ada di fase itu gitu. Gue butuh melakukan sesuatu. Impian gue tuh banyak. Pengen bikin film. Itu salah satu impian gue. Dan lu sudah pernah kerjakan. Meskipun hasilnya. Tidak lah. Dan saya menonton di Netflix itu film Anda ya. Tapi paling nggak lu punya keberanian untuk itu. Itu sebuah proyek besar. Jangankan kita ngomong yang gede dulu deh. Bikin satu film pendek aja itu jadi cita-cita gue. Karena gue tuh punya pengalaman yang lumayan. Jadi gue ngerti gimana struktur drama apa segala macam, skenario, karena gue juga pernah bergulat di situ. Terus gue ngerti cara pengambilan gambar, gue ngerti cara. Menghalangi lo apa? Anda udah kenal Papa Arwes? Gak berani pak. Papa Arwes itu adalah nama Papa untuk Arwes Anda. itu saya udah ngobrol 3 tahun yang lalu. Pak, saya pengen belajar bikin film. Pak Arwes udah, ayo. Gue dengan tangan terbuka. Kalau lu mau belajar, ayo. Sangat. Mulai dari belajar lu misalnya, katakanlah lu join di satu project gue dulu deh sambil lu belajar. Ayo, gue tangan terbuka. Lu mau chip in terserah, atau lu mau datang mau belajar doang, ayo. Papa Arwes udah membuka pintu bro. Tapi takut. Nih, gue kasih tahu apa yang bini gue bilang kepada gue yang membuat gue akhirnya berani. Apa tuh? Dia bilang, Kemal Palevi aja bisa. Emang kamu kalah sama Kemal Palevi? Bro, bilang, sering banget itu ada di kepala gue. Kemal. Sering banget. Gila yang ngomong mal. Gue ngelihat Kemal tuh juga karena gue ketemu Kemal Palevi. Pertama kali gue ketemu Kemal Palevi itu di lift. Kantornya siapa itu ya? Dia baru ketemu Papa Arwes. Karena gue ngenalin dia sebagai stand up comedian, dia pernah promo di Inbox untuk film yang bareng sama Dovi dan lain-lain. Nah, YouTuber itu.
gue memberanikan diri nyapa, dia bawa skenario kan. Terus gue memberanikan diri, ngapain? Oh iya nih mau meeting buat film. Oh lu bikin film? Iya. Dalam hati gue, anjing gitu. Mimpi gue tuh selalu dikerjain duluan sama orang lain gitu. Nggak tahu, kayak gue nggak punya keberanian melangkah aja. Tapi lu tahu itu cuma di kepala lu kan? Iya. Ya udah buruan dah. Sebenarnya makanya tadi gue tanya di konten gue tentang lu, kenapa lu berani Karena gue goblok, Anda terlalu pinter sih. Ya mungkin itu ya. Emang gue goblok beneran. Gue tuh kebanyakan mikir bro. Gue bisnis aja sama bini gue. Kalau bini gue tuh apa yang ada di kepalanya wujudin aja dulu. Iya betul. Kalau gue mikir dulu. Bini lu goblok berarti kan. Memang perlu ada mental goblok. Nggak tapi. Bro, donatnya nggak dimakan? Pengen, tapi setelah gue pikir-pikir mengunyah menyulitkan untuk saya ngobrol. Tapi maksud gue, lu merasakan kebahagiaan gak sih sebagaimana gue bahagia ngeliat lu di G-Confest? Iya. Iya dan banget. Iya. Bro, gue bukan hanya bahagia, tapi gue punya rasa bangga lagi sama diri gue. Iya. Gue sekarang nih menyelesaikan syuting 1 episode program, gue udah nggak ada proudnya karena kayak easy aja gitu. Udah makanan gue gitu. Gue belum lama masuk program baru kan, game show. Gue pegang game show, The Price is Right. Acara ini ini lu yang megang sekarang. Iya. Wow, acara itu kan gede di luar kan. Iya. Maksudnya sampai gede hari di sini ini, juga dong. Cuman di sini memang beberapa kali ganti format aja gitu. Iya. Nah, gue dipercaya untuk pegang The Price is Right. Awalnya gue deg-degan, excitednya ada nih di hari pertama. Tapi begitu gue jalanin dan gue tahu celahnya, gitu. Iya. Tapi di G-Confest itu gue stresnya berhari-hari bro. Iya. Itu yang gue lagi mau cari, rasa itu. Dulu gue ngerjain film tuh, waktu pertama kali terima skenario, tiap hari gue baca, gue praktek, rasa itu yang mulai hilang gitu. Gua itu jadi merasa tinggi sekali ya kekagumannya lu sama G-Confest, karena gue inget waktu lu stand up di Indosiar waktu itu pertama kali lu stand up, yang orang-orang bilang, ini si Andika ngomongin hal-hal apa dalam pernikahannya, kayaknya terbuka sekali gitu. Itu kayak lu baru coba nyemplung. Iya, betul. Dan puncaknya di G-Confest tuh mengagumkan sekali gitu. Dan kadang-kadang sebagai pemanggung dari bawah kursi penonton lu bisa ngeliat, ini orang seneng di atas panggung gitu. Dan itu yang kerasa gitu. Itu durasinya berapa tuh? Gua sebenarnya dijatah cuman 20 menit. Jadinya 45. Itu 5 tema doang padahal. Tapi emang keasikan gue di atas. Jadi ketika gue keasikan, pacing ngomongnya gue mainin gitu. Iya. Karena gue udah punya skill itu kan, gitu memainkan intonasi, pace apa segala macam. Itunya gue mainin. Nikmatnya stand up tuh ketika pada satu momen dalam pertunjukan lu udah mulai ngerasa, kepegang nih penonton. Yoi. Udah nih, yaudah, gue main dah. Apalagi pas ada orang yang ngakak, tepuk tangan sambil berdiri. Itu udah yang udah kepegang, jadi makin pede. Dan gue ingat waktu zamannya Suca, kan kita juga baru beneran berkenalan kan pas Suca ya. Lu juga banyak nanya soal stand up, lu banyak penasaran sama stand up, bahkan lebih daripada mungkin Gading dan Gilang bahkan. Iya. Bahkan gue sempat ngomong, gue pengen belajar kan. Bukan cuman ke lu, ke Mosidi, ke Awe, ke siapapun, pasti gue pengen belajar deh. Iya. Karena mungkin lu ngelihat juga, atau gini, apakah karena lu ngerasa bahwa ini kendaraan yang mungkin akan membawa gue menuju solusi yang 2-3 tahun belakangan lu pikirin. Jadi kayak gue butuh mainan baru sih. Butuh ada challenge baru sih. Dan menurut gue stand up tuh gokil challenge-nya. Ini kita mau cerita nggak soal rencana kita tahun depan? Nggak apa-apa. Menurut lu? Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Karena gue ngeliat di G-Confest, gue sangat menyayangkan yang nonton, walaupun banyak ya, tapi kalau lebih banyak orang ngelihat Andika Pratama yang ini, cara lu ngelihat Andika yang tadinya adalah artis, berubah jadi manusia. Itu dia yang sedang saya usahakan. Iya. Makanya gue bikin Semprul podcast sama anak-anak. Gue pengen menjadi manusia aja sih. Gue capek dengan label Andika Pratama yang lama gitu. Iya. Karena gini, ada detachment kan antara orang dan artis gitu. Tapi yang lu lihat dari dia di G-Confest, ada kedekatan. Dan kalau misalnya ada kedekatan itu, terus ada semangat untuk ngebela Andika gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak, ini orang ternyata kayak gue. Nah karena gue ngerasa
seneng dengan apa yang Andika lakukan. Gue nanya sama dia, tahun depan mau nggak bikin show, gue yang promotorin, gue bantu nih supaya dia bisa bikin special, stand up comedy special dari Andika Pratama. Bentar aja tahun depan. Dengan cepat saya bilang, oh boleh sekali. Soalnya gue gini, gue waktu di G-Confess ya jujur Ji, kan gue hari pertama datang dong, gue show-nya hari kedua. Terus kan gue nggak kenal sama wilayah itu kan, terus gue lihat jadwal gue dapet yang di DKI kalau nggak salah. Terus gue lihat DKI sebelah mana, wah paling ujung, gue masuk kapasitasnya paling kecil. Di satu sisi gue perlu yang lebih besar loh. Gue punya rasa bahwa gue mampu loh dengan crowd yang lebih besar. Gue malah ngincernya yang tengah, nggak yang gede sih, yang kapasitas 1000. Karena gue di situ nonton Awe, nonton Gilang Dirga. Kayaknya gue perlu dikasih ini deh. Tapi gue punya kemakluman bahwa gini, petinggi-petinggi yang mengerjakan G-Confess kenal gue sebagai Andika Pratama yang di industri, yang memang dikenal gue itu ya nggak lucu, personanya bukan lucunya gitu, tapi ya mungkin yang lu tangkap tadi, gue tuh cuman lead program aja gitu. Orang nggak pernah tahu sisi gue bisa stand up atau tidaknya gitu, tapi gue itu nggak bisa ditantang gitu. Gue tuh sempet di awal tuh bilang sama bini gue, ya panggung gue cuman segini nih. Kapasitasnya cuma gope gitu. Itu juga kalau keisi semua. Kalau yang isi cuma setengah mah kayaknya kok sia-sia. Kemarin gua kombut, latihan, apa segala macem. Tapi bini gua nyemangatin, nggak apa-apa lah, lu mulai dari panggung kecil aja dulu. Karena yang lu cari kan lu bukan seberapa banyak orang yang nonton lu, tapi kepuasan diri lu mengalahkan diri lu sendiri. Dan stand up itu rada rada brengsek dalam arti kata stand up comedy itu kesini yang nggak peduli lu siapa dan hierarki lu apa. Lu lucu ya ketawa, lu nggak lucu ya orang nggak ketawa, mau seterkenal apapun itu gitu. Jadi ada yang adil. Bahkan gitu. Gue percaya waktu gue naik, mungkin ada orang-orang di situ yang mungkin di menit-menit pertama lucu nggak sih nih gitu. Pasti ada. Jangankan lu bro, maksud gue aja sebagai stand up comedian ketika naik atas panggung orang udah ini Panji Pragiwaksono World Tour, Mr. World Tour nih kayak gini gitu. Tapi ya, gue sih ngerasa kalau gue bisa bikin orang, kan tadi gue sempet ceritanya di YouTube lu, bahwa salah satu kesedihan gue adalah ketika ada orang punya keinginan terus kemudian dia memutuskan untuk gue enggak. Anjing, itu makanya pas lu ngomong gitu tuh gue langsung dek gitu, karena banyak mimpi gue yang gue kubur. Iya, dan moga-moga kalau lu show terus lu tahu betapa besarnya cinta orang sama lu, bukan Andika Pratama presenter, sama Andika Pratama manusia, itu ngasih kayak mungkin lu bukan jadi berpindah karir sebagai stand up comedian, tetap karirnya di TV, tapi ada rasa bahagia yang disuntikin ke dalam diri lu, terus kayak ada nyawa baru aja gitu. Iya gitu. Tahu nggak kata Confucius ya, orang tuh sebenarnya hidupnya ada 2 kali. Hidup yang kedua dimulai ketika dia sadar hidupnya cuma sekali. Oke. Wah, menarik banget itu. Iya, keren ya. Hidup setiap orang tuh sebenarnya ada 2 kali, tapi hidup keduanya baru mulai ketika dia sadar anjing ternyata hidup gue cuma sekali. Jadi di kehidupan yang kedua semuanya berubah. Nah, gue percaya di kehidupan yang kedua itu tuh momen kita yang lebih bahagia daripada yang sebelumnya. Kayak ketika lu sadar hidup lu cuma sekali, terus lu mulai ngambil keputusan-keputusan yang tadinya lu ragu untuk ambil, semuanya jadi lebih enak di lu gitu. Bisa jadi sih. Wah, gila. Gue jarang ngobrol begini, karena tidak ada orang yang bisa menggali sisi gua tentang ini gitu. Anda cuman peres karena saya tadi gitu. Kagak bro. Gini loh, orang tuh ngelihat gua itu berpandangan tentang gue tuh hampir semuanya sama. Orang tuh ngeliat gue ya udah artis aja gitu. Masuk golongan artis yang sama seperti artis-artis lain aja gitu. Tapi jarang orang tuh nyelam ke siapa diri gue apa segala macam. Makanya gue tuh selalu kecewa ketika ada orang-orang yang bukan kecewa ya, maksudnya kalau orang ngajak ngobrol gue terus ngobrolnya mainnya di permukaan, hal-hal yang umum gitu, karir presenter lu atau karir lu di dunia entertainer, pencapaian, menurut gue basi. Karena
yang bisa nyelem ke pemikiran gue, hati gue itu jarang banget ada orang yang bisa nanya itu. Makanya kita ini larut aja ngobrolnya. Makanya ya, baik lu yang pertama kali stand up ataupun lu kemarin di G-Confess, lu sendiri tuh narik diri lu tuh dalam banget gitu. Bro. Bahkan untuk beberapa orang kayaknya dalam banget. Agak terlalu dalam deh nih Andika. Karena lu capek di permukaan itu tadi, jadi lu nyelem gitu. Tapi gue pengen mengenalkan orang gitu, gue manusia juga. Iya. Gue ngerti sekarang itu datang dari mana. Intinya ya artis tuh warna-warni lah gitu. Tapi orang tuh hanya menilai gue di depan kamera aja. Ya agak sulit untuk nyalahin mereka karena emang kita nggak pernah bukain kesempatannya. Tapi ya untuk punya keberanian menggali sedalam itu, karena jangankan lu stand up comedian aja belum tentu. Gua aja nggak ngomongin isu yang lu omongin. Isu apa? Soal pernikahan, soal istri, maksudnya lu kan itu keresahan saya. Betul, sebenarnya keresahan saya juga. Tapi gua aja nggak masuk sedalam itu. Iya sih. Kalau topik-topiknya kita sebut, itu kan bikin orang emang Andika mau orang tahu itu permasalahan itu. Itu aja bukan permasalahan yang gue buka. Jadi gue bisa ngerti bahwa this guy is reaching deep inside karena kayaknya ya Andika bilang I have more to offer gitu. Betul. Ya, dan makanya waktu lu telepon ngajakin gue project tahun depan, gue sampai bilang sama lu kan, wah tahun 2020 sih dari awal tahun aja udah banyak cerita. Gue gak sabar. Sama, gue juga udah gatel. Nah, gue tuh selalu ketika ingin memulai langkah apa yang menjadi mimpi gue selalu ngajak orang. Kayak contoh gitu, orang terdekat gue kan cuman Gading dan Uus. Saya tidak punya teman lain. Kadang-kala gitu, gue punya kepikiran nih, punya ide buat bikin film gini, konsepnya begini. Tapi gue nggak berani ngelangkah kan, nggak berani ambil keputusan itu sendiri. Gue cerita sama orang apa segala macam. Ding, gini. Tapi kan untuk mengajak orang kerja, maksudnya melangkah bareng untuk tujuan gue kan belum tentu mau kan. Akhirnya ya itu kekubur aja gitu. Tapi begitu tiba-tiba Gading yang melakukan itu duluan, gue ngerasa kayak wah anjing, dia bisa, kok gue enggak gitu. Selalu begitu bro. Iya dan sebenarnya gue juga ada kalanya di posisinya si Gading itu, kayak orang yang pertama kali ngomong gue pengen stand up deh, itu Steny Agustaf. Oh. Jadi gue tahu stand up dari gue kuliah, tapi gue simpen, nggak pernah gue seriusin. Pas gue siaran di Hard Rock FM sama Steny, abis lagu kan, pas lagi lagu atau lagi break iklan kan kita keluar untuk sarapan. Terus Steny yang nontonin Pablo Francesco, nontonin stand up, terus bilang, duh gue pengen stand up deh Mali, gitu dia. Jadi ketika akhirnya gue yang stand up, gue juga gitu. Terus kayak salah satunya di dunia radio ya, kami sangat menghormati Uli Herdinansyah. Respect sangat. Zaman gue masih di Bandung. Gue juga belajar sama dia tuh. Gila maksudnya bro. Mempelajari dia. Terus. Dulu ya, semua penyiar Radio FM Bandung dikasih kasetnya Uli Herdinansyah. Penyiar tuh kayak gini. Dalam 1 jam dia siaran, dia bisa ngomongin traffic, tapi sampai jenis wine. Jadi dia tuh bagus banget. Terus waktu gue masih siaran malam-malam kita pernah ngobrol, terus Uli juga pernah bilang, gue pengen deh jadi stand up comedian, itu sebenarnya cita-cita gue gitu. Terus gue yang makanya sekarang keinginan gue untuk narik-narik orang yang punya mimpi itu gede sekali. Rasa bersalah kali atau apa, gue juga nggak tahu. Iya, mungkin ya itu aja faktor keberanian aja yang nggak semua orang punya sih bro. Ya itu mungkin lu modal goblok aja gitu. Nah tapi mengingat lu adalah orang yang selalu narik orang dan butuh seseorang mungkin untuk ngewujudin itu ya, perkenankan saya. Oh siap. Iya. Siap bro. Gue tuh gitulah, cemen lah. Gue mental gue tuh sebenarnya cemen lah. Enggak. Sulit keluar dari zona. Gue berharap kapan-kapan, sebenarnya sih udah pasti gue akan kesini lagi nih, tapi sama Mila. Iya. Moga-moga gue juga diperkenankan untuk ngobrol lagi sama lu. Boleh. Untuk berbagai macam isu. Karena tadi sebelum ini dia sempat ngomong, selalu enak ngobrol sama orang yang enak diajak ngobrol. Apa sih? Kayak gitulah kurang lebihnya kan? Ngobrol sama orang yang enak, yang kalau ngomong bisa panjang gitu. Ya Anda salah satunya. Kalau di gua nih yang kayak lu tuh, lu tahu Eno Bening nggak? Tahu?
Betul. Udah pernah ngobrol sama dia nggak? Belum. Gua nggak punya akses karena belum kenal kan. Itu YouTuber lama kan. Iya. Dan Tapi gua- ngobrol sama Eno itu ya, enak banget. Ntar kapan-kapan deh. Boleh deh. Untuk orang yang seneng ngobrol, kita kerjanya nyari orang yang enak diajak ngobrol, uninterrupted betul, gitu. Betul. Gua Eno nontonin Eno tuh yang collabs sama Cameo, yang seringan sama Cameo kan dia punya acara tuh yang ngobrol off air. Iya. Sama. Kania juga kalau ngobrol sama dia panjang, Wah, tapi gua kelar-kelarnya juga goblok. Gue malas ngomong sama lu Kania. Maksudnya? Gue berasa goblok. Bukannya dia pinter banget, Bro? Iya, guanya jadi kerasa Oh goblok iya, gitu. iya. Jadi, Gua juga ngobrol sama dengerin dia kayak anjing punya goblok bini banget pinter ya gua begini ya. mah deg-degan ya. Iya asli, saya kudo sama suaminya lah tuh. Luar biasa sekali karena gue setiap kali ngobrol sama Kania juga buntutnya tuh kayak, aduh untung gue ngopi tadi, kalau enggak gue nggak bisa jawab di pertanyaan gue. Aduh. Gua kalau nonton dia, buset deh. Ngebayangin itu doang, gila jadi lakinya mah stres banget ini di rumah. Kalau nggak bisa ngimbangin dia ngobrol. Iya, dan mungkin nggak perlu ngimbangin ya. Lakinya cuman butuh untuk mantul. Ini kita nggak tahu ya. Itu urusan. Ini pembicara aja silakan. Tapi maksud gue orang yang seneng ngobrol, senang ketemu sama orang yang seneng ngobrol Iya, lagi. betul. Mas Helmi, Wah, enak banget tuh. Ngobrol iya, sama Sandy tuh. iya, Ilmu. Anji. Bro, makasih banyak ya. Iya, thank you. Thank you, makasih banyak. Thank you. Dah. Dah.